Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Sulistiyawati dengan NIM 1930604040 dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 2 Angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan tema penulisan pesan bisnis yang merupakan tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang mana diampu oleh Ibu Malis SEIME SY. Baiklah, marilah kita simak mengenai apa itu penulisan pesan bisnis dan apa saja tahapan perencanaan pesan bisnis. 1. Definisi perencanaan pesan bisnis. Perencanaan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. Sedangkan perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide saluran pengorganisasian, ide membuat draft, merangkai kata, kalimat, paragraf, atau merevisi pesan bisnis tersebut. 2. Tahapan perencanaan pesan bisnis. Terdapat beberapa tahapan pesan bisnis yang penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bisnis, antara lain, yang pertama, mengetahui apa tujuan penyampaian pesan bisnis. Yang kedua, bagaimana menganalisis audiens. Yang ketiga, memilih atau menentukan ide. Yang keempat, pemilihan saluran dan media. 3. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis ada 3, yaitu memberikan informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, membujuk atau persuasi. Tujuan yang kedua yaitu memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Dalam tujuan ketiga ini adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. 4. Penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu tema pokok, yaitu ide pokok. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ide pokok antara lain A. Storyteller Tour. Teknik ini menggunakan alat bantu tape recorder, laptop, PC, tablet, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menelaah pesan bisnis yang disampaikan secara berulang-ulang. B. Random list atau daftar acak. Dengan teknik ini, seseorang perlu menulis atau menuangkan segala ide atau gagasan yang ada dalam pikirannya di atas kertas kosong secara bebas. C. CVR atau Conclusion, Findings, Recommendation, Worksheet. Cara berikutnya yaitu menggunakan lembar kerjasama kesimpulan, temuan, dan rekomendasi. D. Journalistic approach atau pendekatan jurnalistik, yaitu dengan menggunakan berbagai kata tanya yang lazim digunakan seseorang jurnalis dalam memperoleh suatu berita yang menarik. Yang terakhir, question and answer style atau pendekatan rantai tanya-jawab, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menemukan ide pokok dari satu perspektif. Misalnya, pertanyaan tentang apa ide pokok audiens dan apa yang diinginkan atau diharapkan audiens. 5. Seleksi saluran dan media. Pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide dapat disampaikan melalui 2 saluran, yaitu saluran lisan dan saluran tertulis. Yang pertama, saluran komunikasi lisan. Komunikasi bisnis merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis komunikasi, antara lain percakapan antara 2 orang secara langsung atau tatap muka, melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Saluran itu disukai karena sederhana, spontan, nyaman, praktis,
ekonomis, dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memberikan umpan balik atau feedback. Yang kedua, saluran komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis dalam bisnis dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya surat, memo, proposal, dan laporan. Pilihan kata dalam pesan tertulis dilakukan dengan hati-hati untuk memperhatikan nada sopan dan bersahabat. Kekurangannya adalah umpan balik secara langsung yang tidak biasa diperoleh dengan waktu cepat. 6. Pengorganisasian pesan bisnis. 1. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, maka ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktisi bagi para penerima pesan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yang baik, antara lain: A. Subjek dan tujuan penyampaian pesan bisnis harus jelas. B. Semua pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. C. Ide atau gagasan harus dapat dikelompokkan dan disajikan dengan cara logis. D. Semua pesan bisnis yang penting harus sudah tercakup di dalamnya. 2. Manfaat pengorganisasian yang baik. Suatu pesan bisnis tertulis yang disusun dengan baik akan membantu penerima pesan menerima pesan, membantu penerima pesan memahami pesan, menghemat waktu, dan mempermudah pekerjaan komunikator. Terakhir, revisi pesan bisnis. Kegiatan merevisi pesan bisnis merupakan salah satu cara untuk menghindari atau mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan, baik kesalahan penulisan, tanda baca, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam merevisi pesan bisnis, antara lain: yang pertama, mengedit isi dan substansinya. Yang kedua, mengubah gaya atau style penulisan. Yang ketiga, mengedit format atau pesan yang akan disampaikan. Itulah tadi penjelasan mengenai penulisan pesan bisnis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.